فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak di dalam Islam dengan kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas hadis yang pertama berkaitan hak muslim atas muslim yang lainnya. Nabi SAW bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakan. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Kita masih membahas hak yang ketiga, yaitu wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Dan telah kita sebutkan, para ulama menyebutkan beberapa pengertian dari nasihat. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau mengatakan, nasihat adalah perbuatan hamba dalam rangka memenuhi hak-hak selainnya.
Ini adalah makna nasihat secara umum. Nah, kenapa kita perlu membawakan makna secara umum ini? Untuk bisa memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan kitabnya, wali rasulihi, dan rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan juga pemerintah kaum muslimin, wa ammatihim, dan rakyatnya, yaitu kaum muslimin secara umum. Dan telah kita sebutkan maksud dari nasihat untuk Allah, maksudnya memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita juga sudah menyebutkan nasihat untuk kitabullah Al-Quran dan nasihat untuk Rasulnya. Maka kita masuki an-nasihah li'a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin. Nah, bagaimana nasihat untuk pemerintah kaum muslimin, yang artinya memenuhi hak-hak pemerintah? Maka para ulama menjelaskan di antara hak-hak pemerintah terhadap rakyatnya, pertama, meyakini kepemimpinan dan kepemerintahan mereka. Jadi yang pertama, hak pemimpin itu adalah kita sebagai rakyat wajib meyakini kepemimpinan mereka dan pemerintahan mereka. Karena barang siapa yang tidak memiliki keyakinan demikian, berarti dia tidak disebut sebagai an-nasih li'a'immatil muslimin, ya, belum menasihati pemerintah. Dan Nabi SAW mengatakan, man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitata jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak membaiat pemerintah, ya, di antara bentuk tidak membaiat maksudnya tidak meyakini pemerintahan mereka, maka ia dianggap sebagaimana matinya orang jahiliyah. Baik, jadi barang siapa yang berkuasa atas kaum muslimin, ya, bagaimanapun caranya, yang jelas dia sudah menjadi pemimpin, maka dia sudah dianggap sebagai pemerintah yang wajib kita meyakini kepemimpinan mereka. Baik. Kemudian yang kedua, di antara hak pemerintah atas rakyatnya, menyebarkan kebaikan pemimpin, ya, di antara rakyat. Ya, jadi yang disebarkan itu adalah kebaikan pemerintah, bukan keburukannya. Ya, di zaman sekarang itu malah yang diingat-ingat apanya? Keburukannya. Ya, yang tersebar di medsos itu adalah kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Baik, maka ini bukan termasuk nasih li'a'immatil muslimin. Baik, maka perlu kita menjaga lisan-lisan kita, tulisan-tulisan kita dari yang menyebarkan keburukan-keburukan pemerintah, ya. Kalau mau disebar adalah kebaikan-kebaikan pemerintah. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk nasih untuk pemerintah adalah mentaati pemerintah, ya, baik dalam perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang, ya, kecuali jika hal tersebut merupakan maksiat kepada Allah. Ya, jadi hukum asal kita wajib untuk taat kepada pemerintah, baik itu dalam masalah kewajiban atau menjauhi larangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara
kalian. Jadi hukum asalnya wajib patuh kepada mereka, kecuali kalau itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib, bahkan tidak boleh kita taat dalam hal tersebut. Maka kaidah umum dalam masalah ketaatan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Dan ini sifatnya umum, bukan hanya berkaitan dengan pemerintah. Ya, ketika orang tua menyuruh anaknya sesuatu yang itu maksiat kepada Allah, tidak boleh kita taati. Baik, nah jadi itu diantara hak pemerintah atas rakyatnya. Kemudian yang keempat diantara hak pemerintah adalah berusaha menutupi aib mereka semampunya. Ya tadi, ya jangan bermudah-mudah dalam mengkritik atau menyebarkan aib pemerintah. Ya, jadi bukan termasuk nasihat kepada pemerintah dengan cara membeberkan aib-aib mereka. Ya, bahkan kita dapati ya di medsos dijadikan meme ya. Jadi lelucon jadinya. Maka ini adalah bentuk hal yang dilarang berkaitan tentang pemerintah. Tapi ketika kita katakan berusaha menutupi aib mereka, ya, itu bukan berarti menutupi di sini berarti mendiamkan, ya, tidak memberi nasihat, ya. Maka tetap kita jalankan nasihat, ya, tapi tidak dibeberkan aib-aibnya. Nah, dalam menasihati pemerintah itu juga memiliki etika tersendiri. Etika yang harus diperhatikan. Nah, para ulama menyebutkan setidaknya ada dua hal yang paling urgent, paling diperhatikan dalam memberikan nasihat kepada pemerintah. Pertama, nasihat tersebut harus disampaikan dengan lemah lembut dan kata-kata yang sopan. Ya, bukan dengan celaan, ya. Karena yang namanya pemerintah yang memiliki kekuasaan, mereka rata-rata susah untuk menerima nasihat karena mereka memiliki kekuasaan. Dan kebanyakan orang kalau dinasihati dengan cara yang buruk, kira-kira mau menerima enggak? Kebanyakannya kada. Apalagi ini adalah seorang pemerintah. Kalau dinasihati dengan cara yang buruk, ya, maka sangat mungkin untuk ditolak nasihat tersebut. Coba bayangkan Fir'aun, ya, yang mana dia kafirnya sudah kebangetan, sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Yang mungkin kata para ulama itu kan setan aja mungkin kaget dengan kekufuran siapa? Fir'aun, kebablasan sampai mengaku Tuhan. Diutuslah siapa? Musa dan Harun. Apa nasihat Allah Subhanahu wa taala? Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun di dalam memberikan nasihat kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata yang lemah lembut, ya. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ya, makanya disebutkan Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Dia pernah tawaf di Ka'bah gitu ya. Maka datang seseorang yang berkata agak kasar kepada Harun ar-Rasyid, yang mana dia mengatakan, aku ingin memberikan kepadamu nasihat, cuman nasihatnya agak keras nih. Jadi sabar dengan nasihat yang akan aku sampaikan. Apa kata Harun ar-Rasyid? Ya, gak usah, aku tidak butuh dengan nasihatmu. Ya, aku ini tidak lebih bejat ya daripada
Fir'aun dan engkau tidak lebih mulia daripada Musa dan Harun. Ya. Tapi ternyata Allah tetap mewasiatkan kepada Musa dan Harun untuk berkata lembut kepada Fir'aun. Ya. Maka dalam hal ini, ya, ketika pemerintah kita yang mana ya mereka memiliki keburukan tapi tidak sampai pada derajat Fir'aun tadi, maka itu lebih baik atau lebih utama untuk kita berkata lembut kepada mereka. Ini yang pertama. Dan yang kedua, di antara adab paling penting dalam menasihati pemerintah adalah disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Ya, bukan di khalayak ramai. Ya, demo dan seterusnya. Ya, melakukan kerusakan di mana-mana. Baik, coba seseorang ketika dinasihati tapi di hadapan orang lain dia akan merasa malu. Ya, dan sangat mungkin tidak diterima nasihatnya. Ya, jadi ketika ada misalnya seseorang menasihati orang lain tapi di hadapan kawan-kawannya, ya, maka dia akan merasa malu. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya nasihat di khalayak ramai itu bukan nasihat tapi mempermalukan. Ya, maka adab dalam memberikan nasihat itu adalah sembunyi-sembunyi, terutama kepada pemimpin. Ya. Baik, nah ini jadi di antara hak-hak kepada pemerintah. Baik. Kemudian juga di antara hak pemerintah tidak melakukan kudeta, pemberontakan. Ya, walaupun mereka mungkin korupsi lah, nepotisme lah, atau memiliki kesalahan-kesalahan yang lainnya, selama mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata, ya, yang jelas, dan mereka masih sholat, maka tidak boleh bagi rakyat untuk memberontak kepada pemerintah tersebut. Dan akidah ahlu sunnah dalam masalah ini tetap berpegang patuh pada pemerintah, walaupun pemerintah tersebut adalah pemerintah yang zalim, ya. Dan yang namanya kehidupan ini, ya, atau dunia ini terkadang tidak memberikan kita pilihan baik dan buruk terkadang. Terkadang dunia ini memberikan pilihan buruk dengan buruk sekali. Maka ketika kita mendapati dua pilihan buruk dengan buruk sekali, yang kita pilih yang mana? Yang buruknya itu minimal. Baik, coba kalau misalnya ada pemerintah yang zalim. Di antara bentuk pemerintah zalim misalnya pajak tinggi lah, baik, harta rakyatnya diambili lah misalnya. Itu keburukan enggak? Keburukan. Taruhlah rakyatnya pemberontak. Baik, apa yang terjadi? Ya, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah di mana-mana. Kalau tidak ada pemerintah sama sekali, apa yang terjadi? Ketidakamanan di mana-mana. Makanya akidah Ahlussunnah dalam masalah ini tetap berpegang teguh untuk patuh pada pemerintah walaupun pemerintah tersebut adalah pemerintah zalim, dan mereka melarang untuk memberontak kepada pemerintah. Ya, dan sudah kita dapati betapa banyak negeri-negeri kaum muslimin akhirnya hancur disebabkan karena pemberontakan di mana-mana. Ya. Maka dalam hal ini, ya, ada pembahasan yang sangat penting di kalangan para ulama yang diistilahkan dengan fikih prioritas, ya, masalah maslahat dan mudarat. Dan ini berlaku pada segala hal. Kita mendapati dua pilihan misalnya, ya. Mungkin kita sebut fikih prioritas. Baik, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, pertama pilihannya adalah baik
dan baik. Ada dua pilihan nih, baik dan baik. Mana yang kita pilih? Ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, bisa dikerjakan semuanya. Ya, maka kerjakan semuanya. Ya, jadi dalam hal ini maka kerjakan semuanya. Baik, di sini mencontohkan seseorang ingin bersedekah kepada kerabat dan bersedekah kepada fakir miskin. Ada dua hal nih ya, bersedekah kepada kerabat dan bersedekah kepada fakir miskin. Kalau dia bisa kerjakan dua-duanya, ya sudah, dia bersedekah kepada kerabat dan juga fakir miskin dua-duanya. Sudah? Baik, ada kemungkinan yang kedua, tidak bisa dikerjakan semua. Maka pilih yang mana? Ya. Ambil yang pelih atau kerjakan yang lebih baik. Nah, kalau contohnya tadi bersedekah kepada kerabat dengan bersedekah kepada fakir miskin, yang mana didahulukan? Kerabat. Ya, jadi fikih prioritasnya kita prioritaskan adalah kerabat. Sudah, misal yang lain, kita ingin belajar fikih salat dengan fikih mawaris. Baik, kalau bisa dikerjakan kedua-duanya, maka silakan, itu yang lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, benturan waktunya atau tidak ada waktu, ya, kecuali hanya salah satunya, maka kita pilih adalah belajar fikih salat karena hukumnya adalah fardu ain. Paham? Jadi ada dua pilihan, baik dengan baik. Kemudian kita dihadapkan pada dua pilihan, baik, bukan plus ya, ini aja, baik atau buruk. Maka pilih yang mana? Ya, yang jelas yang baik, pilih yang baik. Baik, contohnya banyak ini ya, perkara yang baik dan buruk. Mencari nafkah yang halal walaupun sedikit, dengan mencari nafkah tapi dengan cara korupsi, menipu dan seterusnya walaupun banyak, maka tentu saja kita pilih yang halal walaupun sedikit. Nah, ini pilihan baik atau buruk, dan banyak contohnya. Baik. Kemudian yang ketiga, kira-kira memilih antara apa? Buruk dengan buruk. Nah, jadi kita kadang dihadapkan dengan dua hal ini. Ya, kita tidak bisa memilih misalnya apa, tidak bisa berlepas dari salah satunya. Baik, kalau bisa, jadi ada dua kemungkinan. Bisa untuk buruk dengan buruk ini bisa meninggalkan keduanya. Maka tinggalkan, ya. Maka tinggalkan. Baik. Contohnya mencari nafkah dengan cara menjadi pengedar narkoba atau jadi bandar judi. Mencuri atau bertransaksi riba misalnya. Ini semuanya buruk. Ya, maka ketika bisa ditinggalkan keduanya, maka ditinggalkan. Baik. Kondisi yang kedua, tidak bisa ditinggalkan semuanya.
Baik. Contoh misal. Baik. Nah, untuk kaidah yang ini kalau tidak bisa ditinggalkan semuanya, maka ambil keburukan yang lebih sedikit. Ya. Kebaikan itu bisa diistilahkan dengan maslahat, keburukan bisa disebut dengan mafsadat. Ya, berarti ada dua mafsadat nih terkumpul dan kita tidak bisa meninggalkan dua-duanya, maka pilih mafsadat yang paling rendah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membiarkan Ka'bah sebagaimana apa adanya. Ya. Kan Ka'bah siapa yang bangun? Nabi Ibrahim, ya. Ketika Ka'bah dibangun, ya, pondasinya itu nempel dengan tanah. Dan pintunya itu ada dua. Dan bentuk Ka'bah dulu enggak kotak kayak gitu, tapi bentuk D besar. Ya, makanya Hijr Ismail itu dahulu masuk ke bagian Ka'bah. Baik. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Laula hadasatu ahdi qaumiki bil kufr lanaqatul bait fabanaituhu ala asas Ibrahim." Seandainya bukan karena kaummu penduduk Mekah baru saja meninggalkan kekafiran, baru masuk Islam maksudnya, maka aku akan meruntuhkan Ka'bah untuk diperbaiki dan membangunnya kembali di pondasi yang diletakkan oleh Ibrahim. Ya. Jadi meletakkan Ka'bah sebagaimana adanya itu keburukan karena tidak ada sesuai dengan apa yang dibangun oleh Ibrahim. Tapi kalau dihancurkan Ka'bah sementara orang-orang itu sangat mengagungkan Ka'bah, ya padahal maksud menghancurkan ini kan agar dibangun kembali, tapi bisa jadi orang-orang akhirnya benci, murtad dan seterusnya, maka didiamkan seperti itu oleh Nabi SAW. Baik, pemerintah Saudi, ya, ketika ada kubah hijau di atas kubur Nabi SAW, ya, secara hukum kada boleh. Tapi kalau dihilangkan itu, apa yang terjadi? Wah, bisa memicu perang. Maka membiarkan kubah tersebut ada, ya, itu lebih diambil daripada harus memicu peperangan yang lebih besar. Maka masuk dalam masalah ini tadi, bertahan dengan pemimpin yang zalim itu keburukan. Dengan tidak ada pemimpin sama sekali, mana yang lebih ringan mafsadahnya? Bertahan dengan pemimpin yang zalim itu lebih maslahat daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Adanya pemimpin kita masih bisa ke rumah sakit misalnya, masih bisa jualan, ya, masih bisa tidur karena masih aman. Coba kalau tidak ada pemerintahan, tidak ada aturan, yang berlaku adalah hukum rimba, tidak ada keamanan di mana-mana, ya, maka penting, ya, untuk senantiasa tetap taat kepada pemimpin walaupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim. Baik, contoh yang lain masalah ini banyak dicontohkan karena ini penting, karena banyak yang tidak paham. Baik, seseorang yang sedang bersafar atau sedang di hutan misalnya kan, dia tidak punya makanan kecuali apa? Bangkai. Memakan bangkai mafsadat, meninggal dunia lebih mafsadat lagi. Maka dalam hal ini dia mengambil kemudaratan yang lebih ringan, yaitu makan bangkai, ya. Maka ini terkumpul dua buruk dan tidak bisa berlepas dari salah satunya, maka pilih keburukan yang paling minimal. Nah, ini yang disebut dengan irtikabu akhafud dararain, mengambil madarat yang lebih kecil. Ya, ini ada pembahasan khusus, ya, dalam masalah ta'arud al-masalih wal mafasid. Baik, masih ada poin yang keempat, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah, ya, terkadang kita lupa, lalai berkaitan masalah ini, ya. Banyakan, ya, dari kita berusaha untuk mencari aib-aib pemerintah, kekurangan-kekurangan pemerintah.
dan lupa untuk berdoa kebaikan untuk pemerintah. Ya, makanya Al-Imam Ahmad kalau tidak salah pernah mengatakan, kalau seandainya aku memiliki satu doa saja yang itu pasti dikabulkan, niscaya aku akan berikan kepada pemerintah. Ya, artinya aku akan doakan pemerintah. Ya, karena ketika pemerintah itu baik, maka kebaikannya akan menyebar kepada rakyatnya. Ya, adapun kalau kita mendoakan diri kita sendiri, ya kebaikannya hanya untuk diri kita. Baik, maka itu diantara hak-hak untuk pemerintah. Kemudian yang kelima, nasihat untuk kaum muslimin, ya secara umum maksudnya adalah memenuhi hak-hak kaum muslimin secara umum. Dan ini bisa kita ringkas dalam dua hal: melimpahkan segala kebaikan untuk kaum muslimin dan menghindarkan segala bentuk gangguan kepada kaum muslimin. Dan ini banyak sekali bentuknya. Baik. Nah, inilah objek-objek nasihat yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang telah kita sebutkan, yaitu ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Baik, sekarang kita akan bahas sedikit berkaitan tentang apa hukum nasihat. Memberi nasihat itu apa hukumnya? Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama hukum memberi nasihat, tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat, hukum asal memberi nasihat itu adalah fardu kifayah. Hukum asal memberi nasihat itu adalah fardu kifayah, tapi bisa menjadi fardu ain. Ya, contohnya kapan? Ketika ada saudara kita meminta nasihat langsung kepada kita, maka berubah menjadi fardu ain. Nah, inilah yang disebutkan dalam hadis, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Baik. Nah, kita akan sebutkan beberapa adab dalam memberikan nasihat. Pertama, adab yang paling penting untuk dijaga dalam memberikan nasihat itu adalah ikhlas karena Allah. Ya, jadi ketika kita menasihati saudara kita itu ikhlas karena Allah. Ya, karena yang namanya memberikan nasihat juga ibadah, dan ibadah harus ikhlas. Ya. Bagaimana bentuk ikhlas dalam memberikan nasihat? Ya, tujuan dia memberikan nasihat pertama mengharap pahala dari Allah, ya, dan juga berharap agar objek orang yang dia nasihati itu semakin baik dan meninggalkan kesalahannya. Jadi itu yang kita niatkan ketika memberikan nasihat kepada orang lain. Tapi kalau kita memberikan nasihat kepada saudara kita, ya, untuk menjatuhkan dia, apalagi di hadapan orang tadi kan, ya, jadi diberikan nasihat, ya, tapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan dia, mencemarkan nama baiknya misalnya, atau mempermalukannya dan seterusnya, maka ini bukan ikhlas, tidak ikhlas dalam memberikan nasihat. Ya. Dan di antara ciri juga dia tidak ikhlas memberikan nasihat, dia senang kalau saudaranya itu terjatuh kepada kesalahan. Ya. Baik, nah jadi ini adalah yang pertama, adab dalam memberikan nasihat. Kemudian yang kedua, di antara adab nasihat adalah berilmu mengenai apa yang dinasihatkan. Dia berilmu, mengilmui tentang apa yang dia nasihatkan. Ya, artinya tidak boleh seseorang memberikan nasihat sementara dia tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Ada saudara kita bertanya tentang hukum ini, hukum itu, sementara dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, ya maka enggak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Karena pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Dalam masalah agama lebih parah lagi. Ya, bisa kata Nabi SAW, "Dallu wa adallu." Ya, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi yang kedua, adab dalam nasihati, dia berilmu tentang apa yang dia nasihatkan. Baik. Kemudian yang ketiga, mengamalkan apa yang ia nasihatkan. Ya, artinya ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, kita yang lebih dahulu mengerjakan, mengamalkan apa yang kita nasihatkan. Jangan sampai menyuruh orang lain kepada kebaikan sementara dia sendiri lupa dengan nasihat tersebut. Dan hal ini banyak celaan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman dalam surah Shaf ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Pintar nyuruh orang lain, lupa akan diri sendiri. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Dan mungkin pian sering mendengar hadis orang yang dilemparkan ke neraka, usus-ususnya terburai di dalam neraka, ya, kemudian berputar-putar, ya, seperti keledai memutari penggilingan, gitu kan. Maka penghuni neraka pun berkumpul bertanya, ada apa denganmu wahai si fulan? Ya, bukankah kamu dahulu memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami daripada kemungkaran? Apa kata dia? Ya, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih. Dahulu aku menyuruh kalian kepada kebaikan tapi aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran tapi justru aku yang melakukan. Maka ini ancaman bagi mereka yang pandai memberikan nasihat tapi tidak mengamalkan nasihat tersebut. Baik. Yang keempat, di antara adab dalam memberikan nasihat, memilih metode yang tepat, cara menyampaikan yang tepat. Ya. Memberikan nasihat kepada orang tua berbeda ketika kita memberikan nasihat kepada kawan kita. Memberikan nasihat kepada orang dewasa berbeda dengan memberikan nasihat kepada anak kecil. Maka disesuaikan dengan objek orang yang dinasihati. Ya, jangan disamakan. Ya, memberikan nasihat kepada pemimpin beda dengan memberikan nasihat kepada rakyat biasa. Artinya cari metode atau pilih metode yang tepat di dalam memberikan nasihat. Baik. Kemudian yang kelima, di antara adab dalam memberikan nasihat adalah memilih waktu yang tepat, ya. Jadi selain memilih metode yang tepat dalam menyampaikan nasihat, kita juga harus memilih waktu yang tepat. Supaya apa? Agar nasihat tersebut memberikan efek, ya, memberikan pengaruh. Makanya Nabi SAW ya selalu mencari-cari waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Ya, Ibnu Mas'ud ya disebutkan ya beliau mengadakan siraman rohani istilahnya untuk kami setiap hari Kamis, jadi sepekan sekali. Maka ada yang memberikan usul, ya kenapa tidak setiap hari, kok tiap minggu aja gitu kan. Maka Ibnu Mas'ud menjelaskan, sesungguhnya yang menghalangi diriku untuk memenuhi permintaan kalian adalah aku khawatir kalian akan bosan. Ya, kan kayak gitu. Orang yang senantiasa dipadahi terus setiap hari, dia sendiri akan bosan jadinya. Maka memilih waktu yang tepat dalam memberikan nasihat itu juga penting, ya. Makanya Rasulullah terkadang mencari-cari waktu dalam memberikan nasihat. Ya, kenapa tidak setiap waktu atau tiap hari? Makhafata as-sa'amata alaina, ya, khawatir akan kebosanan yang menimpa kami.
Baik. Kemudian yang keenam ini juga sangat penting dalam memberikan nasihat, tanam jasa sebelum menasihati. Tanam jasa sebelum menasihati. Paham nggak maksudnya gimana? Dan ini sangat bermanfaat bagi orang yang dinasihati agar bisa menerima nasihat tersebut dari kita. Ya, maksudnya begini. Ya, ketika kita melihat seseorang yang mungkin perlu dinasihati, ya, tapi kita tidak pernah peduli dengan dia sebelumnya, tiba-tiba memberikan nasihat, maka ini sangat susah untuk bisa diterima. Tapi kalau kita ya sering membantu dia, ada kesulitan kita bantu, ya, dan seperti itu, kemudian saatnya nih kita berikan nasihat kepada dia, maka seperti ini biasanya mudah untuk diterima. Makanya Nabi SAW pian tahu siapa majikannya Bilal? Masih ingat majikan yang menyiksa Bilal? Ini kada ingat lagi nih. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tewas dalam perang Badar. Tapi Umayyah bin Khalaf ini punya anak, namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini sangat benci dengan Nabi SAW. Ya, dan dia tidak mau masuk Islam, ya, karena saking bencinya dengan Nabi SAW. Nah, kalau tidak salah ketika perang Hunain, Nabi SAW banyak mendapatkan ghanimah, ya. Maka Nabi SAW ingin ngambil hati siapa? Sofwan. Dia kasih 100 ekor onta. Baik, tapi masih belum mau masuk Islam. Dikasih lagi 100 ekor onta lagi. Masih belum mau, 100 lagi, sampai 300 ekor onta diberikan kepada Sofwan. Apa kata Sofwan? Dahulu Nabi SAW adalah orang yang paling aku benci, ya, dan beliau senantiasa memberi aku sampai beliau adalah orang yang paling aku cintai. Ya. Maka dalam hal ini kan bahkan tidak perlu berdakwah lagi, dia langsung tertarik untuk masuk Islam. Baik. Nah, makanya kalau ada saudara pian yang sarik misalnya lawan pian, ya, sudah kasih duit. Masih sarik juga, kasih apa lagi? Motor. Masya Allah. Masih sarik lagi. Kasih mobil, kasih rumah. Insya Allah cinta dengan pian tuh, insya Allah. Baik. Nah, jadi penting, ya, ini cuma gambaran seperti itu, Pak, ya. Jadi berikan jasa atau tanam jasa kepada orang yang kita ingin nasihati. Makanya, ya, ketika ada orang yang profesinya sebagai dokter, yang suka yang biasa menyembuhkan orang lain, maka itu manfaatkan untuk berdakwah, untuk memberikan nasihat kepada mereka. Apalagi mereka butuh dengan kita. Maka dalam kondisi seperti itu biasanya sangat mudah untuk masuk dakwah, masuk nasihat kepada dia. Baik, nah ini diantara dalil tentang adab-adab berkaitan tentang memberikan nasihat. Kemudian juga diantara adab memberikan nasihat yaitu merahasiakan nasihat. Ya, ini yang paling penting juga nih. Artinya kalau memberikan nasihat sembunyi-sembunyi tadi, tidak mesti di hadapan orang lain, ya, langsung 4 mata saja. Dan merahasiakan nasihat atau nasihat secara sembunyi-sembunyi itu memberikan manfaat baik untuk yang diberi nasihat atau yang menasihati. Ya, apa manfaat bagi yang dinasihati? Biasanya lebih mudah diterima kalau berduaan. Pelan-pelan, dengan kelembutan dan seterusnya. Adapun fungsi untuk yang memberikan nasihat lebih ikhlas dalam memberikan nasihat. Ya, nah jadi inilah diantara beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama berkaitan bagaimana seseorang memberikan nasihat kepada saudaranya. Baik, nah inilah mungkin pembahasan kita berkaitan tentang hak yang ketiga dari hak seorang muslim atas muslim
lainnya. Nah, insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ketika saudara kita bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan. Apa doanya? Yarhamukallah. Ya. Baik, nanti insyaallah kita akan jelaskan berkaitan masalah ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.